Setelah mengantar sang istri ke kantor, Zaka langsung menjuku ke tokonya. Karena hari ini adalah akhir bulan, Zaka harus segera menyiapkan gaji untuk semua karyawannya. Zaka sibuk di depan laptop sambil menikmati secangkir kopi hitam yang menemaninya. Tok tok tok. Zaka tidak pernah menutup pintu ruang kerjanya. Melihat ada yang mengetuk pintu, Zaka langsung mempersilahkan masuk. Masuk Mbak, ucap Zaka mempersilahkan Anjani untuk masuk. Iya Zak. Anjani langsung duduk di kursi depan meja Zaka. Wonten nopo Mbak En? Ada apa Mbak En? Gini Zak, Mbak mau izin minggu depan mau tukeran libur sama Mbak Wati, ndak apa-apa ya? Ya Mbak, ndak apa-apa, mosok mau libur kok ndak boleh. Wong ya butuh refreshing, kerja terus yo putek pikiran nih. Lah ya Zak. Mbak mau pergi sama Mas Jafran. Zak. Minggu depan kamu sama Lisa ada acara ndak? Tanya Anjani. Belum tahu Mbak En, ada apa ya Mbak? Ini loh Zak. Temen Mas Jafran kan ada yang adain trip ke Bromo minggu depan. Lah ini sisa 2 seat lagi. Barangkali kamu mau ambil. Itu tujuannya ke Bromo aja atau ke tempat yang lain Mbak? Tanya Zaka. Ke Bromo sama Gili Ketapang Zak. Lah itu sampai berapa hari Mbak? Cuma 1 hari Zak, jadi berangkat Sabtu sore pulang Minggu malam. Lah emang nutut waktunya MBK? 2 tujuan kan? Lah kan di Bromonya kita ngejar sunrise-nya aja Zak. Agak siangan langsung ke pasir berbisik, habis foto-foto langsung on the way ke Gili Ketapang, sorenya balik Tegal. Lokasinya deket apa Mbak? Kisaran 1,5 jam kalau gak salah. Nanti menuju ke Gili Ketapang naik perahu dulu di pelabuhan. Anjani membuka ponselnya dan memberitahu Zaka tentang destinasi atau tempat wisata yang akan dikunjungi. Ini loh Zak tempatnya, ucap Anjani sambil mengulir gawainya memperlihatkan ke Zaka. Wah bagus yo Mbak. Kok dari kepengen, aku belum pernah liburan ke sana soalnya. Iya Zak, lumayan lo, ini 700.000 per seat, udah makan 3 kali. Pakai bus pariwisata, ada tour guide-nya. Kalau nyetir sendiri yo capek Zak. Ya wes Mbak, tak ambil deh. Aku sama Lisa semenjak menikah belum liburan jauh ya Mbak. Oke Zak, tak konfirmasi sama Mas Jafran. Itu pulang berarti minggu malam yo Mbak. Ya Zak, minggu malam dari sana nyampe sini palingnya subuh. Sekarang mah cepet Zak lewati tol. Iya Mbak. Lapas berangkat aku naik dari mana berarti Mbak? Nanti kamu ke rumahnya Mbak yo, ndak apa-apa, bisnya nanti nyamperin kok. Iya wes Mbak. Ini aku bayar di Mbak Anjani berarti. Iya Zak, lewat aku juga ndak apa-apa. Tunai nopo tak transfer Mbak? Tunai aja Zak, nanti aku setor ke Mas Jafran. Zaka mengeluarkan uang di dompetnya. Ini Mbak 1,4 JT ya? Pas. Ucap Zaka sambil menyerahkan uang ke Anjani. Iya Zak, pas, ucap Anjani menghitung ulang uang yang diserahkan oleh Zaka. Oke Mbak. Ya udah, tak tinggal dulu yo Zak. Sun. Iya Mbak. Selepas melaksanakan sholat zuhur dan makan siang, Zaka membuka gawainya. Ia mendapat pesan dari sang istri. Pesan dengan nama Zaujati yang disematkan dan menjadi perhatian teratas. Zaujati. Assalamualaikum Mas. Mas, maaf Lisa pulang agak telat ya, pulang kerja Lisa mau spa dulu. Nggak usah dijemput, Lisa pulang bareng sama Nada. Zaka. Waalaikumsalam, iya sayang, hati-hati. Mendapat pesan dari sang istri, Zaka senyum-senyum sendiri, mengingat kemarin malam ia sudah diberi lampu hijau oleh sang istri untuk menumpahkan rasa rindunya yang selama ini telah terpendam. Ah! Dunia seolah akan menjadi milik Zaka dan Alisa malam ini. Zaka akan memberikan surprise untuk istrinya nanti malam. Zaka membuka galeri di ponselnya. Ia mengulir dan mencari sebuah foto selfie yang diambilnya saat di panti asuhan kemarin. Zaka menemukan foto yang dia cari. Ia berfoto bersama Alisa, Ica dan bayi yang digendong oleh Alisa Habib. Ia pandangi dalam-dalam foto tersebut. Sungguh bahagia rasanya. Harapan Zaka, ia memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Melihat foto bersama anak panti saja rasanya sangat bahagia, apalagi foto bersama dengan anak-anaknya nanti. Anak yang akan lahir dari rahim istri tercintanya. Sayang, semoga Allah segera menitipkan amanah untuk keluarga kecil kita, gumam Zaka sambil mencium foto tersebut. Pukul 2 siang Nada dan Alisa sudah berada di tempat spa yang letaknya tidak jauh dari tempat kerja mereka. Sambil menunggu antrian, Alisa dan Nada duduk di sofa.
Alisa asyik memainkan gawainya. Nada melihat Alisa sedang santai. Karena Alisa adalah sahabat dekatnya, ia ingin bercerita tentang pertemuan tak sengaja dengan Fadil kemarin. Lis, dalam? Aku mau cerita. Alisa menutup ponselnya dan menaruhnya kembali di dalam tas. Saat seperti ini, ia harus fokus mendengarkan sahabatnya yang akan bercerita. Mau cerita apa, Nad? Kemarin aku gak sejaga ketemu Kang Fadil di Latmart. Serius kamu, Nad? Nada mengangguk dan mulai menceritakan semua kejadian kemarin saat bertemu dengan Fadil. Raut wajah Nada nampak berbeda saat menceritakan tentang Fadil. Alisa bisa menangkap ucapan Nada. Walaupun Nada tidak berterus terang, Alisa sudah mengetahui kalau Nada diam-diam menaruh rasa kepada Fadil. Kamu suka Kang Fadil yo? Hayo ngaku? Tebak Alisa ngasal. Walaupun Alisa sebenarnya tahu apa isi hati Nada. Nggak jawab, Nada gugup. Halah, nggak usah bohong deh, Nad. Nggak popo jujur sama aku. Cecar Lisa. Aku sadar diri, aku nggak pantas buat Kang Fadil, Lis. Ambil contoh dari aku ini nakal lebih dari kamu, tapi ketemu Mas Zaka alhamdulillah berjodoh dan mulai mau berubah. Tapi kan ini beda lagi ceritanya, Kang Zaka kan cinta sama kamu, Lis. Nggak juga. Aku yakin Mas Zaka juga dulu awalnya nggak cinta sama aku. Aku kan udah nyebelin, ngomongnya nyolot, dibantu malah sudzon, wes paket komplit pokoke. Tapi kok dilala abah sama ayah juruin aku sama Mas Zaka. Akhirnya yo jadi kalau misal aku sama Labib wes kayak apa hidupku nanti. Ya memang sudah digariskan gitu, Lis, kamu sama Kang Zaka berjodoh. Aku tahu di Nurul Hidayah itu juga ada perjodohan antar santri dan ahlu khidmah pondok, pastilah kayak Kang Fadil dan teman-teman yang lain sudah menjadi salah satu di antaranya. Tapi Mas Zaka kayak nendak, Nad. Mungkin Kang Zaka sudah pernah, Lis, namun Abuya tidak menyetujui. Kalau Abuya tidak setuju kan memang proses ta'arufnya tidak diteruskan. Oh gitu, Ya mungkin sih, Nad. Tapi berdoalah walaupun bukan Kang Fadil jodohmu. Semoga kamu mendapatkan salah satu santri dari pondok tempat kita menimba ilmu. Amin, Lis, makasih ya, Lis. Iya, sama-sama. 10 menit mengobrol mereka dipanggil ke dalam ruangan untuk melakukan treatment spa. Nada dan Alisa memasuki ruangan. Ruangan yang sangat nyaman. Sejenak Alisa dan Nada melepaskan rasa penat yang penuh dalam fikrianya. Mereka menikmati step by step dari treatment spa yang mereka ambil. 2 jam berlalu. Setelah selesai mereka akan segera pulang. Saat keluar dari tempat spa, Alisa melihat di seberang jalan melihat toko frozen food. Jiwa amak-amaknya mulai muncul. Kalau seperti ini, ia harus ingat dengan suami di rumah. Belanja cemilan untuk menu santainya bersama Zaka. Nad, mampir ke toko frozen food dulu yuk. Aku mau beli kebab sama roti Maryam. Ayuk, aku juga mau beli kebab sama nugget buat adikku, Lis. Ayuk. Alisa dan Nada berjalan menuju ke toko tersebut. Tak perlu berlama-lama, Alisa segera mengambil roti Maryam dan kebab yang ada di freezer. Melihat di sebelahnya ada pancake durian, Alisa langsung mengambilnya dan memasukkan ke keranjang belanjaannya. Ia baru menyadari malam ini adalah malam Minggu. Ia akan menghabiskan waktunya bersama sang suami di rumah sambil menikmati cemilan di depan televisi. Setelah selesai berbelanja, mereka langsung menuju arah pulang. 20 menit perjalanan, Alisa sudah sampai di rumahnya. Alhamdulillah, makasih ya, Nad, udah dianterin. Ucap Alisa turun dari motor Nada. Iya, sama-sama, Lis. Aku tak pulang dulu ya, Lis. Happy weekend. Assalamualaikum. Yuhu, hati-hati. Waalaikumsalam. Setelah melakukan treatment body spa, Alisa merasakan tubuhnya menjadi segar kembali. Rasa pusing yang ada di kepalanya pun rupanya sudah mulai hilang. Tapi Alisa tidak bisa menjamin, saat Senin masuk kerja kembali sudah dipastikan kepalanya akan terasa penat lagi saat melihat tumpukan data di atas meja. Alisa tersenyum melihat mobil suami sudah terparkir di halaman. Hari ini hingga esok ia akan lebih bisa santai lagi di rumah. Ceklek. Assalamualaikum. Alisa mengucap salam namun tak ada sahutan. Kok sepi, apa Mas Zaka lagi istirahat ya? Gumam Alisa menutup pintunya kembali lalu menguncinya. Alisa berjalan ke belakang.
Saat melewati ruang tengah rupanya Zaka tidak ada di sana. Kemana sih Mas Zaka? Masak jam segini tidur? Mas Zaka, panggil Alisa. Mas Zaka, Lisa pulang Mas. Alisa menaruh belanjaannya di dalam kulkas. Ceklek. Sayang Mas, di sini. Zaka keluar dari kamar mandi sebelah dapur. Ia menampakkan tubuhnya yang hanya memakai kaos tipis dan celana boxer ketat di atas lutut. Astagfirullahalazmin, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Mas Zaka. Ucap Alisa sambil menutup matanya. Sayang, kenapa sih kamu kok nyebut kayak gitu? Ini Mas yang bukan setan. Mas ngapain pakai celana kayak gitu? Mas lagi nguras bak mandiang, makanya pakai celana boxer. Tapi nggak pakai kayak gitu juga Mas, itu ketat banget Mas Zaka. Kan di rumah sayang, nggak ada orang lihat, paling yang lihat kan cuma kamu. Mas Zaka ganti nggak? Kalau nggak mau ganti, Lisa nggak mau masak nih. Nggak mau, yang udah nanggung nanti ajalah. Ngapain sih matanya ditutup kayak gitu? Aku malu Mas. Ngapain malu, nanti malam kan kamu juga bakalan lihat langsung yang. Deg. Alisa tak sanggup, ia tak kuat melihat suaminya. Ia langsung berlari masuk ke kamarnya. Kenapa Alisa sangat aneh? Padahal ia sendiri yang mencuci semua pakaian dan dalaman milik suaminya. Namun kenapa barusan melihat Zaka dengan berpakaian seperti itu malah membuatnya takut? 21 adegan ini hanya diperuntukkan untuk menggambarkan sebuah pernikahan, tidak diperuntukkan untuk berimajinasi bagi yang belum menikah. Mohon untuk lebih bijak dalam membaca. Malam itu hawa cukup panas. Sawara petir menggelegar. Selepas makan malam, Zaka dan Alisa memilih untuk masuk kamar. Hujan tiba-tiba turun begitu deras, tidak mungkin juga mereka menyalakan televisi di luar. Mereka akan menghabiskan malam minggu di dalam kamar saja. Yang bentar deh, ada yang ketinggalan. Apa sih Mas? Tanya Alisa yang bersandar di depan kasur. Handphone Mas yang ketinggalan di meja makan. Zaka keluar kamar mengambil ponselnya yang tertinggal di meja makan. Alisa asyik memainkan gawainya. Ceklek. Surprise, ucap Zaka yang datang membawa buket bunga mawar besar dan langsung memberikan kepada Lisa. Mas Zaka, sweet sekali, ucap Alisa menerima bunga dari sang suami dan langsung menciumnya. Kamu suka yang? Suka Mas, makasih ya. Makasih doang, masak yang dicium cuma bunganya. Cium yang ngasih juga dong. Ucap Zaka menggoda Lisa. Lalu menunjukkan jari ke arah pipi memberi kode untuk dicium. Hehehe, malu Mas. Kenapa malu sih? Kan sama suami sendiri, gak dosa yang cium suami sendiri. Ayolah. Ya udah sini, ucap Lisa memberanikan diri. Zaka tercekat mendengar jawaban dari Alisa. Ia akan mendapatkan kecupan perdana dari sang istri. Zaka mendekat ke arah Lisa. Alisa terdiam sejenak memandang wajah suaminya, dadanya berdesir hebat. Hei sayang, ayo dicium yang, kok malah diem? Ucap Zaka tak sabar. Alisa tersenyum. Cup. Akhirnya Alisa memberanikan diri mencium pipi kanan Zaka. Dadanya berdegup kencang. Alisa sangat malu, rasanya ingin keluar kamar pergi menjauh dari Zaka karena tak ingin ketahuan kalau ia sedang dilanda kegugupan. Masya Allah rasanya yang. Ini perdana kamu mau cium pipi Mas yang? Ucap Zaka excited menerima ciuman lembut dari sang istri. Gimana rasanya Mas? Tanya Alisa. Mantap, hehehe. Hehe. Alisa mencoba menetralisir rasa gugupnya. Ia harus membiasakan diri, Zaka adalah suaminya. Tak mungkin jika Alisa seperti ini terus. Yang? Iya Mas. Jadi kan? Jadi apa Mas? Tanya Alisa bingung. Kok jadi apa? Kamu lupa ya atau pura-pura lupa? Apa sih Mas, aku gak ingat? Buka puas sayang, ucap Zaka mengelus pipi Alisa dengan lembut. Deg. Alisa ingat. Malam ini Zaka akan meminta hak kepadanya. Iya Mas, jadi, ucap Alisa gugup. Ya udah kita sholat zifaf dulu yuk. Sholat Mas. Iya sayang. Sebelum melakukan malam pertama kita harus melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Iya Mas. Mas Zaka wudhu dulu, Lisa siapin saja dah ya.
Iya sayang. Cup. Zaka mencuri kecupan di pucuk ranum Alisa. Zaka tahu istrinya pasti nampak gugup. Ia langsung berlalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Ya Allah, kok aku gugup kayak gini sih, gumam Alisa sambil memegangi dadanya yang berdetak tak karuan. Alisa turun dari ranjangnya dan langsung menyiapkan perlengkapan sholat untuk Zaka dan dirinya sendiri. Ceklek. Udah yang gantian. Alisa masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu. Setelah siap mereka berdua langsung melaksanakan sholat sunnah zifaf 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah berdoa Zaka menghadap ke arah Alisa. Alisa mengambil tangan kanan Zaka lalu menciumnya. Cup. Zaka mencium kening Alisa. Dada Alisa kembali berdegup kencang. Dalam hitungan menit Zaka akan meminta hak sepenuhnya kepada Lisa. Sayang, apakah kamu sudah siap? Alisa mengangguk pelan menandakan setuju. Zaka segera membantu Alisa melepaskan mukenanya. Belum apa-apa, peluh di kening Alisa sudah sebesar biji jagung. Zaka telah selesai melipat mukena dan sajadah lalu Zaka mengembalikannya di tempat semula. Alisa masih terdiam di tempat. Zaka langsung mengedong tubuh Alisa lalu dibaringkan ke atas kasur. Mas, aku malu kalau lampunya terang kayak gini. Iya sayang, sebentar. Zaka segera mematikan lampunya. Lalu mengantinya dengan lampu temaram. Zaka naik ke atas ranjang. Perlahan ia menanggalkan pakaian Alisa. Alisa menutup matanya, tubuhnya terasa dingin karena tak ada sehelai kain apapun menutupi tubuhnya. Sayang, jangan ditutup matanya, perintah Zaka. Zaka